Assalamualaikum dan salam jumpa. Masih melanjutkan pembelajaran modul 1 Anugerah Kondisi Alam Indonesia. Modul ini dirancang sebagai desain pembelajaran daring, mengingat situasi pandemi yang masih dalam PPKM ya, masih masa PPKM. Jadi ini adalah suatu penyikapan yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak boleh berhenti, tapi terus belajar dan belajar dengan adaptasi terhadap situasi dan kondisi, serta memanfaatkan teknologi IT dan internet daring dalam jaringan, agar kita senantiasa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat sebagai manusia pembelajar. Kita lanjutkan. Untuk pemetaan kompetensi sama dengan pertemuan pembelajaran 1 yaitu mengenai kompetensi dasar dan indikator. Nah, untuk yang pembelajaran kedua ini kita menggunakan KD 4.1. Kemudian indikator pencapaian kompetensi atau IPK 1, merumuskan faktor keberagaman flora dan fauna Indonesia, menjelaskan arti penting flora dan fauna Indonesia bagi dunia. Kemudian yang ketiga, menguraikan upaya pelestarian flora dan fauna Indonesia. Kemudian yang keempat, menjelaskan pengembangan pelestarian flora dan fauna Indonesia itu bagi pemberdayaan ekonomi subsektor ekonomi kreatif Indonesia, yaitu subsektor IT dan subsektor pariwisata. Tentunya dengan catatan bahwa flora dan fauna Indonesia harus kita jaga bersama kelestariannya, dan kita kita budidayakan agar tidak mengalami kepunahan. Lanjut, peta kompetensi 4.1.2 merumuskan faktor keberagaman flora dan fauna Indonesia. Yang pertama, mengidentifikasi sebaran flora dan fauna Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri tipe fauna Indonesia pada setiap daerah persebarannya. Tujuan pembelajaran: setelah pembelajaran ini, diharapkan siswa atau Ananda yang kami cintai dan kami banggakan, setelah melakukan observasi, Ananda mampu mengidentifikasi sebaran flora dan fauna Indonesia. Tujuan yang kedua, setelah melakukan observasi, Ananda mampu mengidentifikasi ciri-ciri tipe fauna Indonesia. Yang ketiga, setelah melakukan analisis, Anda mampu menemukan peta sebaran flora dan fauna Indonesia. Yang keempat, setelah melakukan observasi, Anda mampu merumuskan faktor keberagaman flora dan fauna Indonesia. Kemudian yang kelima, setelah tanya jawab, Ananda mampu menguraikan arti penting flora dan fauna Indonesia bagi dunia internasional. Kemudian yang keenam, setelah diskusi, Ananda mampu menjelaskan upaya pelestarian flora dan fauna Indonesia dalam pengembangan ekonomi kreatif Indonesia. Lanjut, peran guru dan orang tua. Ini ada kurang kata orang tua. Kenapa kita cantumkan di sini? Karena pembelajaran daring ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak, khususnya guru dan orang tua. Peran guru kita bisa
Lihat di sini, 1. Menyiapkan bahan ajar flora dan fauna Indonesia secara daring. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dengan memandu siswa melaksanakan aktivitas pembelajaran daring. Melakukan monitoring dan penilaian pembelajaran. Yang keempat, berkomunikasi secara efektif dengan orang tua. Yang kelima, memberi umpan balik atau tugas-tugas belajar mandiri pada siswa. Sedangkan peran orang tua yang diharapkan paling tidak 1. Memastikan siswa siap untuk belajar dengan kelengkapan peralatan dan bahan ajar daring. Mendampingi siswa dan membantu menyelesaikan tugas-tugas. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif kepada guru apabila terdapat kesulitan belajar di rumah. Mendampingi siswa menyerahkan tugas-tugas kepada guru. Tentunya peran orang tua ini didasarkan atas kesadaran pentingnya putra-putri yang tersayang untuk selalu belajar, tidak boleh berhenti walaupun situasinya sulit, situasi pandemi global COVID, apalagi ada kebijakan PPKM. Ini harus disikapi bersama. Ya, jadi kita mulai di sini. Keanekaragaman flora Indonesia. Secara umum, keanekaragaman flora di Indonesia dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu 1. Wilayah Indonesia berada di kawasan tropis yang memiliki iklim stabil, yaitu iklim tropis. Matahari bersinar sepanjang tahun, kemudian curah hujan yang cukup tinggi. Ini beberapa ciri kawasan tropis. Yang kedua, dilintasi oleh 2 pusat persebaran biota dari benua Asia dan Australia. Yang ketiga, kondisi geografis Indonesia yang luas memungkinkan beragam spesies baik flora dan fauna hidup di dalamnya. Lanjut. Luas hutan Indonesia memiliki ranking 9 hutan terluas di dunia. Ya, jadi ada kekurangan ketik di sini. Terluas di dunia. Ini mengenai luas hutan Indonesia. Hutan Indonesia. Kita lanjutkan mengenai flora. Flora adalah semua jenis tumbuhan yang merupakan kekayaan alam suatu tempat. Indonesia sebagai negara yang dilintasi garis khatulistiwa memiliki keanekaragaman flora yang besar, yaitu sebagai salah satu negara yang memiliki hutan terluas di dunia. Posisi ke-9. Kemudian tentang keragaman flora dan fauna di Indonesia ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu iklim, tanah, bentang alam atau relief permukaan bumi, suhu dan curah hujan. Jadi ini ada suhu dan curah hujan yang memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Makin banyak air yang tersedia, makin banyak tumbuhan yang bisa tumbuh dan makin banyak pula yang hidup di daerah tersebut. Ini adalah ilustrasi mengenai tanaman sagu, dimana ini adalah, baik kita lanjutkan. Ini adalah ilustrasi mengenai budidaya sagu sebagai upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat penting bagi dunia, baik dalam memproduksi oksigen sehingga disebut paru-paru dunia, maupun sebagai sumber resources
adanya keanekaragaman hayati yang luar biasa di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia, bersama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Sementara itu, jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Di sini ada catatan penting, jumlah spesies hewan yang dimiliki Indonesia mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri atas 515 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Untuk tambahan mengenai pengertian flora di sini bisa diartikan flora adalah semua jenis tumbuhan yang merupakan kekayaan alam suatu tempat. Flora Indonesia dibedakan menjadi dua kelompok, dua kelompok besar, yaitu satu Indomalaya. Indomalaya ini kelompok meliputi kawasan Indonesia Timur. Yang pertama, kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Yang pertama yaitu kelompok Indo-Malaya. Kelompok ini menempati kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang masuk dalam kelompok ini adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kemudian yang kedua, Indo-Australian, yaitu kelompok Indo-Australian ini meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Tiga macam keanekaragaman fauna di Indonesia atau yang pertama itu fauna bagian barat atau Asiatis yang meliputi pulau Sulawesi, Jawa, Bali, dan Madura. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah tentang peralihan. Kemudian yang keempat, garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan Indonesia Tengah dinamakan garis Willis. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian timur dan tengah dinamakan garis Weber, sesuai dengan ilmuwan yang menamakannya. Fauna bagian barat memiliki ciri seperti fauna Asia sehingga disebut tipe Asiatis atau Asiatik. Fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan yang cirinya berbeda dengan fauna bagian timur sehingga fauna tipe ini disebut
Ini adalah gambaran mengenai garis Weber di perbatasan dengan wilayah kawasan Indonesia Timur. Peta Indonesia ada 3 pembagian sebaran. Untuk garis tengah yang kiri, garis miri, yaitu Asian Games. Feedbacknya, pendalaman materi flora fauna bisa berupa melengkapi isian-isian dalam kolom-kolom bagan dalam tayangan selanjutnya. Ini sebagai feedback. Pendalaman materi bisa berupa tanya atau jawab, Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran 2. Kita sebagai manusia pembelajar Indonesia, insya Allah masa depan kita masa depan yang cerah, tentunya dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.